Shalom, salam jumpa kembali dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setiap kita punya bangunan dan satu relasi yang kita boleh hargai dan kita ingat. Dan setiap kali kalau kita menemui dengan orang-orang yang dimana kita pernah bekerja sama, kita pernah mungkin melayani, itu menjadi satu penghiburan buat kita. Karena sekalipun mungkin itu bukan hasil usaha atau buah daripada apa yang kita kerjakan, tapi relasi itu dan persekutuan itu sungguh menguatkan kita. Apakah kita pernah dan punya, memiliki dan bersyukur untuk setiap persekutuan dan relasi yang kita miliki? Karena itulah yang membuat iman kita semakin bertumbuh dan bersyukur kepada Tuhan. Sudah bagian inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus untuk boleh memiliki sebuah persekutuan yang saling menguatkan. Dalam pembacaan Injil surat Roma pasal yang pertama ayat 8 sampai 15 berbunyi demikian. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Saudara, menariknya surat Roma ini adalah satu-satunya surat di mana Paulus tidak pernah datang dan sempat berkunjung selama atau sampai akhir hidupnya di Roma, saudara. Maksudnya adalah Roma sebenarnya bukan buah daripada hasil pelayanannya, tetapi lebih kepada dampak daripada pemberitaan Injil kemana-mana, dan akhirnya Injil itu masuk dan mengubah jemaat di kota Roma. Sebagaimana yang biasa dilakukan Paulus, dia selalu mengucap syukur untuk setiap pertumbuhan jemaat yang dia dengar di kota Roma. Sekali lagi, sekalipun itu buah pelayanannya, tetapi sebenarnya apa yang terjadi di jemaat di Roma itu menjadi satu ucapan syukur yang luar biasa. Dan Paulus juga berharap dia ingin sekali datang ke sana. Dia ingin hadir di sana untuk saling menguatkan dan memberitakan Injil kepada orang-orang di Roma. Karena kota ini begitu strategis untuk bagaimana Injil itu boleh diberitakan. Sebagai sebuah pusat kekaisaran, Roma ini menjadi pertemuan daripada segala suku bangsa, orang Yunani maupun non-Yunani, Yahudi dan non-Yahudi, orang terpelajar dan orang-orang yang tidak terpelajar. Tapi Paulus melihat misinya menuntun pada bangsa-bangsa supaya mereka percaya kepada Yesus. Dan dia berharap di dalam doanya itu bisa dia lihat sendiri di dalam kota atau jemaat di Roma. Saudara, Paulus mengungkapkan kerinduannya dengan cara demikian. Kerinduan yaitu kerinduan yang untuk berbagi karunia rohani dalam pengajaran yang menguatkan iman mereka. Tetapi juga lewat persekutuan yang dia rindukan untuk boleh miliki. Menarik sekali ketika membaca ayat 12 dikatakan, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanku maupun kamu oleh imanku. Sudah di sini seorang rasul yang begitu besar sekalipun menyadari bahwa imannya butuh dibangun dan dikuatkan daripada jemaat-jemaat lain, khususnya di kota Roma. Sehingga kerinduannya untuk melakukan kunjungan bukan hanya untuk menghibur dan menguatkan, tetapi juga dia dihibur dan dikuatkan. Saudara, Paulus sebagai seorang rasul yang besar bahkan mencari sebuah penguatan dalam persekutuan dari jemaat yang kita layani. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah iman yang sekarang kita hidupi adalah iman yang sangat seperti raksasa rohani? Karena sebenarnya iman kita sebagai seorang Kristen tidak pernah menjadi pribadi yang individual dan hanya bertumbuh sendiri. Kita berjemaat di jemaat lokal dan
persekutuan kita dengan sesama orang percaya itu menjadi satu bangunan yang terus akan menumbuhkan iman kita. Apakah dalam persekutuan bersama dengan saudara seiman, kesaksian iman kita juga menguatkan mereka. Dan sebaliknya kesaksian mereka juga meneguhkan iman kita. Terus sebenarnya sekali lagi kita tidak pernah menjadi orang yang akan bertumbuh sendiri. Adanya persekutuan dalam kehidupan umat Tuhan dan bahkan gereja Tuhan itu menjadi sebuah sarana bagi kita untuk bisa saling hidup dalam kasih, saling membangun, saling menguatkan satu yang lain. Maka janganlah kita meninggalkan persekutuan itu dalam komunitas di mana Tuhan menempatkan kita boleh tertanam di gerejanya. Kiranya Tuhan selalu memakai komunitas gereja kita menjadi satu komunitas yang memberikan sebuah gaya hidup dan sebuah keharuman yang tersebar kemanapun nama Tuhan dimuliakan. Saudara, apakah engkau sudah memiliki sebuah persekutuan dan relasi yang mendalam tersebut? Temukan, carilah dan doakan. Sehingga saya percaya kita bukan hanya menjadi berbagi karena kesuksesan atau kemenangan iman kita. Kita bahkan bisa menjadi sebuah kesaksian yang baik ketika kita sedang rapuh, sedang bergumul, tapi bagaimana Tuhan menuntun kita keluar dari setiap lembah kekelaman. Itu menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa. Sebagaimana kita juga rindu mendengar bagaimana hidup orang lain yang kita kenal, yang dekat dengan kita itu diubahkan. Saudara, marilah kita membangun persekutuan yang saling menguatkan dan jangan tinggalkan itu seumur hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami tidak pernah bertumbuh sendiri. Iman kami adalah iman yang menjadi sebuah buah tangan ataupun pekerjaan daripada pekabaran Injil yang dikerjakan orang-orang lain dalam hidup kami. Sehingga waktu kami tertanam, kami bertumbuh, kami membutuhkan satu sama lain. Kami tidak pernah menjadi seorang yang sempurna dan kuat atau gagah. Tetapi kami menjadi orang yang sungguh saling membutuhkan dan saling menopang satu dengan yang lain. Kami hari ini merenungkan kembali untuk setiap persekutuan di dalam Injil yang kami boleh miliki. Kiranya itu kami boleh mendoakan, kami boleh saling menguatkan kembali dan saling mensyukuri satu sama lain. Sebagaimana Paulus merindukan bagaimana dia boleh datang ke Roma dan menemukan bagaimana pekerjaan Tuhan itu dinyatakan dengan indahnya. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.